Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat alhamdulillah malam hari ini kita bisa sama-sama duduk di majelis yang semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi majelis ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bisa istiqamah di atas ketaatan kepada Allah sampai nanti Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Masyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kajian kita pada malam hari ini adalah terkait dengan ma'alim fi tariqil ubudiyah. Jadi ada satu pembahasan, ini adalah tentang kaidah-kaidah penting atau perkara-perkara, poin-poin penting dalam penghambaan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi perkara-perkara yang penting untuk kita fahami dalam perjalanan kita selama hidup, yang diantara tujuan kita adalah menghambakan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kita semua ini hamba Allah, dan dalam berjalan sampai kita nanti diwafatkan oleh Allah, itu kita harus terus menjadi hamba Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu, beribadahlah kepada Allah, jadilah hamba Allah sampai datang kematian kepadamu. Nah, jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah, dalam perjalanan kita menjadi hamba Allah Azza wa Jalla itu ada beberapa perkara penting yang perlu kita fahami bersama, sehingga dengan harapan kita bisa menjadi lebih baik di perjalanan kita sampai nanti Allah mewafatkan kita semua dalam menjadi hamba Allah Azza wa Jalla. Ada beberapa hal yang nanti insya Allah akan kita ringkas. Ulun akan sebutkan poin per poin. Ulun akan sebutkan poin per poin. Yang pertama, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah bahwa kaidah atau perkara penting dalam menghambakan diri, bahkan diri kepada Allah, Allah. Karena pada dasarnya sekali lagi kita semua ini adalah hamba Allah Azza wa Jalla. Baik, yang pertama jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bahwa penghambaan itu hamba Allah atau menghambakan diri kepada Allah adalah sebuah kemuliaan. Semakin seseorang itu menyadari dia adalah hamba Allah, semakin dia merasa hina di hadapan Allah, akan semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Azza wa Jalla. Ini hanya terjadi apabila seseorang menghambakan dirinya kepada Allah. Lain halnya apabila penghambaan tersebut dinisbatkan dan disandarkan kepada selain Allah. Maka semakin seseorang menghambakan diri kepada selain Allah, maka semakin hinalah pula kedudukannya. Jadi
penghambaan diri itu hanya akan menjadi sebuah kemuliaan apabila dinisbatkan kepada Allah. Itulah kenapa jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Kata Rasulullah, "La tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam." Jangan kalian berlebih-lebihan terhadapku sebagaimana orang-orang Nasrani berlebih-lebihan terhadap Isa bin Maryam. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa innama ana 'abdun." Ya. Sesungguhnya aku adalah hamba. Maksudnya di sini adalah hamba Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla. Jadi, predikat dan titel yang paling mulia itu adalah predikat dan titel hamba Allah. Dan predikat dan titel yang paling hina itu adalah bila penghambaan tersebut dinisbatkan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada saat Isra dan Mi'raj. Kata Allah, "Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa." Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Di sini tidak disebut nabi, tidak disebut rasul, tapi disebut hamba. Untuk menerima syariat yang paling mulia yaitu adalah salat. Disebut Rasulullah itu dalam perjalanan Isra dan Mi'raj sebagai apa? Hamba. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sekali lagi penghambaan itu akan mulia hasilnya apabila dinisbatkan kepada siapa? Kepada Allah Azza wa Jalla. Bisa dimengerti Pak poin nomor 1? Jadi jangan pernah malu untuk menjadi hamba Allah. Jangan pernah malu untuk hina di hadapan Allah. Karena orang yang semakin menghinakan dirinya di hadapan Allah, dia akan semakin mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Itulah kenapa kalau kita lihat aqrabu ma yakunul 'abdu li rabbih wa huwa sajid. Tempat posisi yang paling dekat seorang hamba itu kepada Allah, doa-doanya diijabah itu adalah pada saat sujud. Pada saat dimana posisi dia paling menghinakan diri di hadapan Allah Azza wa Jalla, itulah posisi yang paling mulia bagi seorang hamba sehingga diijabahlah doa-doanya. Bisa dimengerti sampai sini Pak? Itulah kenapa kita nggak boleh sujud sama orang Pak. Nggak boleh. Kenapa? Karena penghinaan diri tersebut cuman boleh kita berikan kepada siapa? Kepada Allah Azza wa Jalla. Bisa dimengerti sampai sini Pak? Jadi jangan malu untuk menjadi hamba Allah. Teruslah menjadi hamba Allah sampai nanti kita mati. Baik, ini poin yang pertama. Bahwa menghambakan diri kepada Allah adalah sebuah kemuliaan. Semakin hina seseorang di hadapan Allah, atau seperti ini, semakin seseorang menghinakan diri, merendahkan diri, semakin seseorang merendahkan diri, bahkan di hadapan Allah, maka akan semakin mulia, maka akan semakin mulia derajatnya. Dan ini bukan cuman sekedar di sisi Allah saja. Allah itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sebagaimana dalam sebuah hadis yang sahih, Allah itu kalau mencintai seorang hamba, nada Jibril. Allah memanggil Jibril. Allah ngasih tahu kepada Jibril bahwa Allah mencintai fulan dan disebut namanya. Kalau udah Jibril diberitahukan oleh Allah, kemudian Jibril memberitahukan kepada seluruh penduduk langit bahwa Allah mencintai fulan, fa'ahibbuhu, maka cintailah fulan tersebut. Kalau sudah seluruh penduduk langit itu mencintai fulan yang dicintai oleh Allah, maka dalam hadis tersebut disebutkan kutibalahul qabul, maka di dunia akan diterima dia di sisi manusia. Jadi seperti itu Pak. Ini yang pertama. Yang kedua, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam masalah menghambakan diri, perjalanan kita menghambakan diri kepada Allah, ini yang kedua. Ini kaidah
disebutkan oleh Syekh Sa'di di dalam tafsir beliau, ya, yang maknanya kurang lebih adalah barang siapa yang meninggalkan penghambaan diri kepada Allah, maka pasti dia akan menjadi hamba selain Allah. Ya, jadi ini kaidah penting. Nomor 2, barang siapa yang tidak menghambakan diri kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah, maka ia akan menjadi hamba selain Allah. Maka ia akan, ini pasti Pak, kan menjadi hamba selain Allah. Dan apabila seseorang sudah menjadi hamba selain Allah, maka ia akan menjadi seorang yang terhinakan. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada saat orang-orang dari umat terdahulu, mereka tidak mau untuk mengambil pelajaran dan kebaikan dari kitab yang Allah turunkan kepada mereka, maka Allah sebutkan wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Akhirnya Allah gantungkan mereka kepada sihir. Ya, jadi Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala mengambil faedah dari ayat ini. Kata beliau, merupakan sudah sunnatullah, sesuatu yang terus bergulir di atas permukaan bumi ini. Apabila seseorang itu mengganti dan tidak mau mengambil kebaikan, maka dia akan terambil kepada keburukan. Sebagai contoh kata beliau, orang yang meninggalkan kebenaran, dia pasti akan jatuh ke dalam kebatilan. Orang yang meninggalkan akhirat, maka dia akan jatuh kepada dunia. Orang yang meninggalkan penghambaan diri kepada Allah, dia akan terjatuh kepada penghambaan diri kepada selain Allah. Ada orang yang mengatakan, misal ada yang mengaku tidak beragama, tidak bertuhan, itu tidak bisa Pak. Karena dia akan menjadi hamba. Bisa jadi hamba itu hamba dinar, hamba dirham, hamba dunia. Karena pasti akan ada yang dikejar sama dia, pasti akan ada yang menjadi tujuan dari hidupnya. Saya tidak misalnya ada yang bilang tidak menyembah Tuhan, tidak menyembah Tuhan dan tidak beragama apapun, tidak bisa Pak. Dia pasti akan punya tujuan hidup. Ya, dia pasti akan menjadi budak selain daripada Allah. Makanya ada disebut Nabi SAW, ta'isa abdud dinar wa ta'isa abdud dirham. Akan merugi, sengsara orang yang menjadi hamba dinar, hamba dirham. Berarti ada orang yang menjadi budaknya dunia, itu ada. Dan itu adalah mungkin terjadi pada siapa saja yang melepaskan penghambaan dirinya dari Allah Azza wa Jalla. Jadi jangan pernah melepaskan diri dari penghambaan Allah Azza wa Jalla. Jangan pernah Pak. Jangan sampai kita berhenti jadi hamba Allah. Karena pasti kalau nggak jadi hamba Allah, pasti jadi hamba yang lain. Pasti jadi hamba yang lain. Mau itu sesembahan yang lain, mau itu adalah perkara dunia. Kita ambil contoh yang kecil saja. Dan ini Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala diantaranya beliau juga menyinggung masalah ini. Kalau orang itu tidak bertawakal kepada Allah, tidak menggantungkan urusannya kepada Allah. Kita ambil satu hadis Nabi SAW. Kata Rasulullah SAW, man ta'allaqa bi syai'in ya ukila ilaihi, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa atau man 'allaqa syai'an ukila ilaihi, siapa yang menggantungkan jimat, ya, mau itu digantung di leher, di tangan, atau ditempel di restoran misalnya, di rumah makan atau di rumah pian, di muka lawang, terserah, maka Allah akan jadikan dia bergantung kepada jimat tersebut. Apa saja yang digantungnya? Lihat di sini. Ketika seseorang sudah kehilangan tawakal dan penggantungan dirinya kepada Allah, maka dia akan bergantung kepada yang lain. Itulah kenapa kalau ada orang yang pakai jimat, pian perhatikan. Jimat itu mau jimat penglaris, jimat supaya artinya sugih, atau jimat supaya kebal, atau jimat supaya misalnya banyak nang ketujuh lawannya, macam-macam jimat. Coba pian perhatikan, kalau dia keluar dari rumah itu, kalau tertinggal jimatnya begulik baik, biar sudah jauh,
Bujur kah katakan? Bujur kah katakan? Hah? Nah, mencurigakan bila nyapian ada nambah unggut ini. Berarti berpengalaman. Soalnya hanya orang yang pernah merasakannya yang tahu rasanya gitu. Tapi memang begitu disebutkan oleh para ulama, Pak. Jadi kalau kita itu menggantungkan segala sesuatu itu kepada selain Allah, kita akan tergantung dengan sesuatu tersebut. Berbeda dengan orang yang menggantungkan segala urusannya kepada Allah. Keluar rumah, bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Allah itu akan senantiasa selalu ada untuk hambanya. Jadi berbeda kalau gantung jimat. Pen perhatikannya orang nambah isi ilmu kebal. Itu kalau tertinggal jimatnya adalah sebuah ke rumah, dalas beli ke rumah karena hatinya sudah tidak tergantung lagi kepada Allah tapi kepada jimatnya. Bisa dimengerti sampai sini, Pak? Jadi jangan pernah meninggalkan sebuah kebaikan, sebuah kebenaran, karena kalau kita tinggalkan kebenaran tersebut maka kita akan diganti dengan keburukan. Itulah juga diantaranya, siapa yang tidak menghambakan diri kepada Allah maka dia akan menjadi hamba selain Allah. Itu pasti, Pak. Jadi jangan sampai kita terjerumus ke dalam penghambaan diri kepada selain Allah. Bahkan banyak sekali, Pak, dia tidak mau menjadi hamba Allah tapi jadi hamba bini, hamba laki. Bisa takutan lawan bininya, takutan lawan lakinya, bisa. Ya, bisa dimengerti sampai sini, Pak. Jadi seseorang itu bisa menjadi hamba dan budak apa saja dan siapa saja apabila dia berlepas diri dari penghambaan dirinya kepada siapa? Kepada Allah Azza wa Jalla. Bisa dimengerti sampai sini, Pak? Oke, ini nomor 2. Kemudian yang berikutnya, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian yang berikutnya bahwa berapa menit lagi? 13. Baik, bulan ambil yang penting-penting saja. Nomor 3. Di antara kaidah terkait dengan bagaimana perjalanan kita ini menjadi hamba Allah Azza wa Jalla adalah bahwa menjadi hamba Allah itu menjadi hamba Allah itu dalam atau mencakup semua hal. Itu mencakup semua hal dalam kehidupan kita, Pak. Semua hal dalam kehidupan kita. Kalau mau menjadi hamba Allah jangan tanggung-tanggung semuanya dari awal sampai akhir. Makanya kalau kita perhatikan ada bentuk ibadah itu, kalau kita perhatikannya, ini cakupan bahwa ibadah itu macam-macam dan dia mencakup semua aspek kehidupan kita. Makanya kalau pian perhatikan syariat itu, Pak, kalau pian perhatikannya, ada yang bentuknya itu adalah meninggalkan yang paling dicintai atau yang disukai, meninggalkan yang disukai. Ini bentuk penghambaan juga, yang disukai. Ada yang bentuknya adalah mengorbankan yang disukai. Ada yang bentuk penghambaannya itu adalah rasa lelah dan letih. Sebagai contoh, meninggalkan yang disukai. Contohnya apa, Pak? Puasa, Pak. Pada saat kita berpuasa, meninggalkan makanan yang pian sukai, meninggalkan minum yang pian inginkan. Siang-siang haus-haus ada es kelapa misalnya, ditinggalkan karena dalam keadaan beribadah, menghambakan diri kepada Allah. Ternyata menghambakan diri kepada Allah itu cakupannya sangat luas. Di antara bentuknya adalah meninggalkan yang disukai. Ada orang yang suka matanya melihat kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah, kepada aurat lawan jenis. Dia tinggalkan karena dia merasa bahwa dia adalah hamba Allah Azza. Itu bentuk penghambaan diri. Contoh meninggalkan yang disukai. Ulun beri contoh yang kedua, mengorbankan yang disukai. Ada bentuk penghambaan diri, mengorbankan apa yang kita sukai. Sebagai contoh, zakat, Pak.
Zakat itu kita mengorbankan, memberikan apa yang kita sukai, apa yang kita cintai dari harta yang kita miliki. Pian begawi, pian berusaha sampai dapat duit, nanti hasilnya dipotong 2,5% kalau zakatnya itu zakat harta. Orang yang menghambakan diri kepada Allah, dia akan selalu sadar bahwasanya seluruh nikmat itu bukan cuma 2,5%-nya, tapi seluruh nikmat itu asalnya adalah dari siapa? Dari Allah. 2,5% itu berarti sedikit. Dia akan dengan senang hati, Pak. Orang yang betul-betul merasa bahwa dia adalah hamba Allah, dia akan senang hati mengorbankan tersebut. Makanya jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kalian tidak akan sampai kepada tingkatan kebaikan yang paling tinggi sampai kalian menginfakkan dari sesuatu yang paling kalian cintai. Contoh seperti harta atau mengorbankan sesuatu yang kita cintai. Orang dulu berjihad di jalan Allah, Pak, itu mengorbankan semuanya. Para sahabat Nabi SAW mengorbankan harta, mengorbankan jiwa, mengorbankan waktu, mengorbankan fisik. Kenapa? Karena mereka merasa hamba Allah. Bisa dimengerti sampai sini, Pak? Begitu pula yang namanya hamba Allah itu akan merasa lelah dan letih. Ada nih bentuk penghambaannya. Contoh sholat, capek pian qiyamul lail misalnya. Qiyamul lail capek 11 rakaat panjang-panjang. Atau qiyamul Ramadan, sholat tarawih, imamnya baca sejuz. Nang tuha terdudukan kada tahan lagi. Iya, ulun pernah suatu ketika, Pak. Ulun pernah suatu ketika. Ustaz, imam di sini 1 juz. Bilang serius? Ya, iya serius, Ustaz. Kemarin-kemarin juga 1 juz. Ya, ini beberapa tahun yang lalu di salah satu masjid ulun diminta, Ustaz, imam 1 juz. Ulun bilang setengah aja ya. Ya udah nggak apa-apa, Ustaz, setengah. Ya, setengah. Karena ulun perhatikan di situ masih banyak anak kecil, banyak yang tuha-tuha. Oke, setelah itu betul, Pak, setengah juz. Tapi 2 rakaat pertama itu awalnya berdiri semua. Tapi rakaat kedua setelah ulun salam itu udah pada pakai kursi semua. Jadi yang berdiri cuman di sop yang pertama, sop kedua, ketiga itu udah pada pakai kursi semua. Ada yang duduk. Wah, ini jadi ulun imamnya aja nang salat berdiri sorangan. Sisanya salat berduduk. Maka jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang penghambaan diri kepada Allah itu bentuknya adalah rasa lelah dan letih. Bisa dimengerti? Jadi sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah kepada Aisyah radhiyallahu taala, ajruki ala qadri nasabiki. Pahalamu wahai Aisyah itu sebagaimana kelelahan dan keletihanmu, itu yang akan kau dapatkan. Jadi semakin pian merasa berat, tapi beratnya kada diulah-ulah. Semakin pian merasa berat dan harus melakukan itu, maka semakin besar pahala pian. Misalnya pada saat pian mau sholat subuh, ngantuk benar, harinya nyaman dingin, AC berselimut. Pada saat pian korbankan semuanya itu, kemudian berlelah letih untuk pian berjalan menuju ke masjid dengan berat langkah kaki, maka semakin besar pahala yang akan kita dapatkan. Bisa dimengerti sampai sini, Pak? Ini ya poin yang ketiga. Menjadi hamba Allah itu mencakup semua hal dan pengorbanannya itu beragam. Karena kalau pengorbanan itu cuman masalah harta, maka yang enak adalah orang yang kaya. Karena tidak ada fungsi pengorbanannya. Kalau dia sugih ya gampang saja dia keluarkan hartanya. Ya, kemudian juga kalau memang pengorbanan itu hanya masalah fisik, maka lebih enak yang kuat fisiknya. Sehingga Allah jadikan pengorbanan untuk menjadi hamba Allah itu menjadi beragam. Allah itu maha adil. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Malik, innallaha qassamal arzaq. Ya, innallaha qassamal a'mal kama qassamal arzaq. Sesungguhnya Allah itu sudah membagi-bagi amal soleh untuk seorang hamba. Sebagaimana Allah membagi rizkinya. Ada orang yang kuat puasanya tapi nggak kuat sholatnya. Ya, kurang sholat sunnahnya. Ada orang yang nggak kuat puasa tapi kuat di menuntut ilmunya. Ada orang yang tidak kuat di menuntut ilmunya tapi kuat sedekah dan infaknya. Macam-macam, Pak. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan pintu untuk menjadi hamba Allah itu bermacam-macam. Maka pian tinggal pilih dan lihat mana kemampuan pian. Baik, kemudian jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga yang keberapa, Pak?
keempat. Sekarang yang keempat. Ya. Yang keempat, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, di sini ya. Untuk bisa menikmati menjadi seorang hamba Allah sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Sini nomor 4. Ya, untuk bisa menikmati menjadi seorang hamba Allah, maka ibadah itu harus terpenuhi di dalamnya 2 pilar. Maka ibadah harus berdiri di atas 2 pilar. Ya, kita tidak berbicara ikhlas dan mutaba'ah karena itu sudah harus. Tapi itu kan diterima atau tidaknya. Nah, sekarang bisa atau tidaknya kita menikmati perjalanan sampai kita mati menjadi hamba Allah itu harus ada 2 pilar ini. Yang pertama, kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, yang pertama adalah kamalul dzulli, adalah menghinakan diri di hadapan Allah. Menghinakan diri di hadapan Allah. Yang kedua adalah kamalul mahabbah. Ya, mencintai Allah. Kalau 2 ini bisa terpenuhi, itu insya Allah kita bisa menikmati ibadah. Tapi 2 hal ini susah untuk digabungkan. Bukan berarti tidak mungkin, enggak. Tapi kalau kita bisa menggabungkan 2 hal ini, ada orang yang cuman menghinakan diri di hadapan Allah, tapi dia tidak mencintai Allah, kurang cintanya, dia akan keletihan, dia akan kesusahan, berat rasanya beribadah kepada Allah. Pian perhatikan, para ulama menjelaskan bahwa orang untuk bisa bangun qiyamul lail, untuk bisa mengalahkan yang dia cintai dari tidurnya, rasa nyamannya, itu dia harus mencintai sesuatu yang lebih daripada ketika dia mencintai tidurnya. Kalau dia bisa mencintai Allah Azza wa Jalla, maka akan mudah dia di dalam beribadah kepada Allah, akan mudah dia duduk di majelis ilmu, akan mudah dia sholatnya. Tapi kalau cuman sekedar mencintai Allah tanpa ada menghinakan diri, ini takutnya nanti terjerumus ke dalam ujub, terjerumus ke dalam merasa sombong. Maka harus ada 2 pilar ini. Yang pertama adalah menghinakan diri, ini kata Ibnu Qayyim. Yang kedua adalah mencintai Allah. Orang itu Pak, kalau sudah mencintai sesuatu, kemudian dia betul-betul meresapi cintanya, itu akan mudah. Ulun sering kasih perumpamaan. Pian perhatikan, kalau sama anak kecil, ibu-ibu itu kan sebenarnya fisiknya itu lebih lemah daripada laki-laki. Tapi kalau suruh gendong anak, bapak-bapak nih 15 menit gendong anak nyarah dah, serahkan. Ibu-ibu tuh bisa 1 malam Pak. Karena mereka melakukan itu dengan sepenuh hati dan sepenuh cinta. Makanya ibu-ibu kalau misalnya ngelayanin suami pulang ke rumah, bikinin makanan, kalau tanpa ada rasa cinta, itu bawaannya pengen ngomel terus. Coba aja perhatikan. Iya, itu bawaannya pengen ngomel terus. Bapak-bapak juga kalau kerja tanpa ada rasa cinta kepada istri, itu bawaannya balik ke rumah hendak menyarik terus. Kada tahu kayak kamu aku lapah seharian di luar rumah. Nang bini jawab pada aku lapah juga di rumah, membersih rumah, mengurusi anak ikam. Akhirnya jadi hancur. Itulah kalau sebuah perjalanan tanpa rasa cinta. Begitu pula kalau seandainya perjalanan kita menjadi hamba Allah tidak ada rasa cintanya, berat Pak. Itu yang bikin kita ini banyak futur, karena kita gak cinta sama Allah Subhanahu wa taala, atau kurang rasa cintanya kepada Allah, sehingga perjalanan menjadi hamba Allah itu menjadi sangat berat dan sangat sulit. Bisa dimengerti sampai sini Pak? Ini jawaban kenapa kita itu sering susah kalau mau berbuat baik. Poin yang kelima, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam perjalanan menjadi hamba Allah, menjadi hamba Allah, berarti mencari, perhatikan ini kaidah penting, mencari yang paling dicintai oleh Allah, yang paling dicintai Allah.
Maka kalau pian lihat ya hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang ya amalan-amalan yang paling afdol itu sering pakai bahasa seperti contohnya ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Kata Rasulullah, amalan yang paling dicintai oleh Allah, ahabbul a'mal ilallahi adwamuha wa in qalla, yang konsisten meskipun dilakukan sedikit demi sedikit. Lihat bahasa Rasulullah, ahabbul a'mal, amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa tadi menjadi hamba Allah berarti mencari yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga di antara contoh yang lain seperti ahabbul a'mali ilallahi as-salatu ala waqtiha. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah salat tepat waktu. Lihat bahasa Rasulullah, ahabbul a'mal, amalan yang paling dicintai. Kalau kita lihat juga hadis yang lain seperti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Bagian tanah atau belahan bumi yang paling Allah cintai adalah masjid-masjidnya. Lihat bahasa Rasulullah, ahabbul biladi ilallah, bagian tanah bongkahan bumi yang paling dicintai oleh Allah itu adalah masjid. Pakai kalimat depannya ahab, yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Lihat juga seperti disabdakan oleh Rasulullah, ahabbus siyami ilallahi siyamu Daud. Puasa yang paling dicintai oleh Allah itu adalah puasanya Nabi Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Pakai kalimat yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga di antara hadis yang lain menyebutkan ahabbul a'mali ilallahi imanum billahi summa silaturrahim. Yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah iman kepada Allah dan juga silaturahmi. Bisa dimengerti sampai sini, Pak? Artinya begini, kalau kita perjalanan mencari ya keridhaan Allah, menjadi hamba Allah, maka cari yang paling dicintai oleh Allah. Maka itu tandanya kita benar-benar menjadi hamba Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau misalnya ada yang bagus, ada yang kurang bagus, maka pilihlah yang bagus. Sebagai contoh, ya, orang yang betul-betul ingin menjadi hamba Allah, kalau dia mampu berinfak, dia punya banyak duit. Kalau dia mampu berinfak lebih, maka dia akan berinfak lebih. Ya, berbeda kalau misalnya ya, artinya tidak mampu, maka semampunya. Dan itu Allah Subhanahu wa taala menilai semuanya sesuai dengan keadaan hamba masing-masing. Makanya ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabaqa dinarun sabaqa dirham mi'atu alfi dirham atau mi'atu dirham. Jadi 1 dirham itu mengalahkan 100 dirham atau 100.000 dirham. Jadi 1 dirham mengalahkan sebegitu banyaknya. Ya. Lalu para sahabat Nabi bertanya, gimana Rasulullah? Kok 1 dirham mengalahkan 100 dirham atau 100.000 dirham? Maka kata Rasulullah, yang punya 1 dirham dia bersedekah tapi dia cuma punya 2 dirham. Jadi berarti dia berinfak dengan setengah hartanya. Dia cuma punya 2 dirham. Sedangkan yang ratusan ribu dirham tadi dia masih banyak punya di dalam di dalam berangkasnya. Ibaratkannya begini, Pak. Orang yang bersedekah dengan 5.000 rupiah tapi di kantongnya cuma ada 10.000 rupiah, berarti dia bersedekah dengan setengah dari apa yang dia miliki. Dibandingkan dengan orang yang berinfak 10 juta tapi dia punya triliunan di berangkasnya atau di banknya. Mana yang lebih afdal? Yang 5.000 rupiah, Pak. Kenapa? Karena pengorbanan dia mengorbankan setengah apa yang dia punya. Ini Nabi SAW yang bilang. Bisa dimengerti sampai sini, Pak? Ya. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang terakhir, yang terakhir, ini poin penting dalam masalah kita menghambakan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keenam ya, sini ya. Yang keenam. Menjadi hamba Allah itu ya, menjadi hamba Allah, menjadi hamba Allah tidak
hanya sebatas dan sekedar ketika mendapatkan nikmat, ya. Tidak hanya sekedar saat mendapatkan nikmat, nikmat. Karena kebaikan itu tidak bisa diukur dari perkara dunia. Ini penting, Pak, karena kebaikan tidak bisa diukur dari perkara dunia. Gak bisa, Pak. Kalau Pak ada nama ukur itu sugih, itu berarti dia disayangi Allah. Gak bisa. Dia misalnya miskin berarti dia tidak disayang sama Allah. Gak bisa, Pak. Makanya jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pernah ya dalam sebuah ayat, ini dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi man ya'budullaha 'ala harf, fa in asabahu khairun itma'anna bihi." Ada orang, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka itu menyembah Allah kalau cuman sekedar dapat kebaikan. Ya. Kuncinya kalau dia dapat kebaikan berarti ya udah dia jadi hamba Allah. Ya. Tapi kalau seandainya wa in asabathu fitnah, tapi kalau dia dapat keburukan, inqalaba ala wajhihi khasirat dunya wal akhirah. Maka kalau seandainya yang datang kepada dia adalah keburukan atau musibah atau sesuatu yang tidak dia sukai, maka dia berhenti jadi hamba Allah. Ini bahaya, Pak. Ini tafsirnya sebagaimana disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Kana ar-rajulu yaqdumul Madinah. Ini dalam Sahih Bukhari. Abdullah bin Abbas menceritakan, ya, tafsir dari ayat ini, ya. Kata Abdullah bin Abbas, dulu ada seorang laki-laki yang datang ke kota Madinah. Ya. Jadi dia dengar, ya, orang pada masuk Islam. Lalu kemudian dia datang ke kota Madinah. Dia pengen masuk Islam juga. Ya. Kemudian dia mengatakan, ya, minal a'rab minal badiyah minal manatiqil ukhra ya'tuna ilal Madinah fayaqumuna fiha ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuslimuna wa yashhadun. Ya. Jadi mereka ini dari kalangan Baduy, Pak, Arab Baduy yang dari pinggiran atau dari padang pasir, ya. Kemudian mereka ini datang ke kota Madinah. Yang menarik adalah disebutkan oleh Abdullah bin Abbas, ya, kalau seandainya tercapai keinginan mereka, dalam hal ini disebutkan fa in wulidat imratuhu ghulaman wa natijat khailuhu, yakni ja'alaha auladul faras. Jadi kalau seandainya istrinya itu melahirkan anak laki-laki dan peternakan kudanya itu berhasil, ya, maka kata dia hadza dinun salih. Berarti kata orang tersebut, oke, berarti saya tetap berada di atas Islam. Berarti agama ini agama benar. Tapi kalau seandainya yang lahir adalah anak perempuan dan, ya, peternakan kudanya itu tidak menghasilkan sebagaimana yang dia inginkan, maka berarti kata dia, berarti ini agama tidak benar. Tidak sedikit di antara kaum muslimin yang saat ini menilai agama itu dari kenikmatan dunia. Itulah kenapa, ya, banyak orang yang keluar dari agama Allah karena merasa kalau di Islam kok sengsara. Ya, kok dunianya dapatnya sedikit. Pemahamannya adalah kalau seandainya ini agama yang benar, kalau seandainya Allah itu ada, pasti saya akan dikasih pertolongan. Kan seperti itu, Pak. Pemahamannya seperti itu. Nah, ini pernah dulu terjadi di zaman Nabi SAW sampai Allah turunkan ayat ini. Jadi menjadi hamba Allah itu tidak bisa diukur dari dunia. Mau dunianya dapat sedikit ataupun banyak, ya, mau dunianya dapat sedikit ataupun banyak, itu tidak akan pernah harus memberhentikan kita menjadi hamba Allah. Nggak bisa, Pak. Pokoknya harus tetap menjadi hamba Allah sampai nanti Allah mewafatkan kita. Karena agama dan kebenaran itu tidak bisa diukur dari banyak dan sedikitnya dunia. Baik, bisa dimengerti sampai sini, Pak. Ini mungkin, ya, 6 kaidah, ya, yang bisa kita jelaskan dalam perjalanan kita menjadi hamba Allah Azza wa Jalla. Baik.
Baik, pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, materinya udah selesai Pak ya, tinggal kita baca pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz, pekerjaan hati yang semakin niat dan ikhlas apa saja di dalam sholat? Selain niat dan ikhlas apa saja di dalam sholat? Oh, selain niat dan ikhlas pekerjaan. Di antaranya khusyuk Pak, karena khusyuk itu adalah bagian dari sholat. Bahkan khusyuk ini adalah salah satu yang kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kalau dia hilang secara keseluruhan maka sholatnya tidak sah. Kalau hilang secara keseluruhan, jadi kita nggak tahu. Nah, bagaimana khusyuk itu? Di antaranya adalah dengan cara kita memikirkan kita sekarang lagi digerakkan apa. Sadar kita nih Pak, ruku, ya berarti kita tahu kita sekarang sedang ruku. Kemudian kalau bisa kita resapi apa makna dari bacaan yang kita baca pada saat ruku. Pada saat berdiri kita sadar bahwa kita sekarang sedang berdiri, tidak mengalamun kemana-mana pikiran. Nah, itu khusyuk itu adalah termasuk diantaranya adalah pekerjaan hati, dan itu adalah termasuk pekerjaan hati yang paling penting pada saat kita sholat. Intinya tadi bagaimana caranya khusyuk adalah memikirkan sekarang kita lagi digerakkan apa dan sekarang lagi kita baca apa. Itulah kenapa kalau pian beimaman itu artinya jadi makmum, tiba-tiba karena tahu imamnya sudah tiba-tiba salam, ya Pak umpet aja dari awal sampai akhir, tapi tidak sadar imamnya sudah tiba-tiba salam. Kadang-kadang kan ada sebut, ya Allah kaget, ya aduh ini imamnya sudah salam, tadi saya baca ini apa, itu berarti kita kada khusyuk. Atau biasanya yang lebih sering itu adalah kalau kita masbuk, tidak sedikit di antara kita yang tidak tahu kita masbuk itu dari rakaat keberapa, betul atau tidak? Kadang kada ingat, masbuk tadi patokannya kawan dihiga, yang dihiga patokannya nang dihiga juga. Itu kadang-kadang yang menghadangi kawan bangkit dari sujud, ya sama-sama menghadang, kada bangkit-bangkit berdua. Nang seikung kada ingat juga, nang seikung dihiganya kada ingat juga. Jadi menghadang tuh, aduh ini bilanya inya bangun karena masuknya bombay, bilanya bangun berarti aku bangun juga. Nang sebelah kayak itu juga, akhirnya sisiritan berlirikan. Itu tidak jarang terjadi itu, ya? Sering kan gitu Pak, gitu. Itu tandanya kita tuh kada khusyuk. Sampai masuk ke rakaat keberapa aja kita kada tahu ya apa kisahnya itu. Itu diantara biasa kebiasaan kita, dan itu tanda kita itu tidak khusyuk atau kurang khusyuknya. Baik. Ya, ini bagaimana usaha atau cara agar tambah rasa cinta kepada Allah. Ini banyak, ada pembahasan tersendiri, ya. Ada pembahasan tersendiri bagaimana seseorang itu bisa mencintai Allah Azza wa Jalla. Ada banyak, Pak. Ada beberapa poin, ya. Jadi di antaranya belum sebutkan beberapa di antara. Yang pertama adalah dia mengikuti apa yang datang dari Rasulullah SAW, mengikuti sunnah Nabi SAW. Makanya Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah apabila kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Maksudnya adalah ikuti Nabi Muhammad SAW. Maka Allah akan mencintai kalian. Kemudian juga diantaranya adalah seorang yang ingin mencintai Allah itu dia harus banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Makanya ya diantara para sahabat Nabi SAW itu mengatakan, Abdullah bin Mas'ud atau Abdullah bin Abbas, belum lupa. Yang jelas sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu menyatakan, apabila seseorang itu ingin mengetahui seberapa cinta dia kepada Allah Azza wa Jalla, falyu'rid nafsahu 'alal Qur'an, maka hendaklah dia mengukur dirinya dengan bagaimana interaksinya dengan Al-Qur'an. Kalau dia itu jarang baca Quran, berarti dia kurang cintanya kepada Allah. Maka berarti bagaimana cara agar supaya dia itu semakin cinta kepada Allah? Sering-sering baca Al-Quran. Nah itu. Ada beberapa poin lagi. Contoh diantaranya adalah seseorang yang mencintai Allah Azza wa Jalla itu adalah semakin banyak dia mengerjakan perkara-perkara yang sunnah, maka akan semakin dia itu bisa mencintai Allah Azza wa Jalla. Jadi kerjakan perkara-perkara yang sunnah. Jadi tidak mencukupkan diri hanya dengan perkara yang wajib saja. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadits qudsi, "Mazala 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu." Kata Allah Subhanahu wa taala, hambaku itu terus mengerjakan yang sunnah, yang selain yang wajib. Perkara yang tidak wajib tapi disyariatkan, itu adalah perkara yang sunnah. Sampai aku akan mencintai hamba tersebut.
sampai aku akan mencintai hamba tadi. Para ulama menyebutkan kalau Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan mencintai seorang hamba yang tidak mencintai Allah. Maka berarti pemahamannya adalah kalau kita mau mencintai Allah Azza wa Jalla, semakin tambah cintanya, maka kerjakan perkara-perkara yang sunnah, puasa sunnah, atau misalnya salat sunnah, qiyamul lailnya, atau misalnya mungkin ya, sedekahnya tidak cukup hanya dengan perkara yang wajib seperti zakat saja, enggak, tapi juga ada sedekah-sedekah, infak-infak yang lain. Ada banyak lagi poinnya, tapi itu kalau disendirikan itu bisa jadi kajian sendiri ya. Apa saja amalan-amalan yang bisa membuat seorang hamba itu mencintai Allah dan otomatis juga dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, mungkin ulun cukupkan menyebutkan beberapa di antaranya. Baik. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz, bagaimana dengan HP yang hampir selalu ada di bawah kemana-mana? Apakah termasuk menjadi hamba HP? Ya kalau seandainya ketergantungannya kepada HP tersebut, ulun tahu pertanyaan ini muncul karena sebagian orang itu kalau keluar rumah nggak bawa HP dia nggak tenang. Betul apa tidak? Nggak tenang dia. Ya. Lebih baik dia ketinggalan istri daripada ketinggalan HP di rumah. Hah? Ada tuh yang begitu tuh Pak. Tinggal bininya di pasar kata Bapak, tapi kalau HP ketinggalan di pasar bebulik lagi ke pasar. Ada nang itu. Ada. Ulun paham pertanyaannya. Tapi jangan masalah. Bisa jadi seseorang itu ketika dia sudah ketergantungan dengan handphone, harus setiap saat buka handphone, bangun guring buka handphone, dari bangun guring sampai hendak guring lagi itu buka handphone. Bisa jadi itu termasuk daripada orang yang ketergantungannya kepada HP. Maka sekedarnya saja ya. Perkara dunia itu diambil sekedar. Jangan sampai jadi hamba HP. Bisa dimengerti seperti itu, Pak. Nih ya, bujur nih jangan sampai jadi. Baik. Dalam hati saya mencintai Allah, tapi saya masih meninggalkan sholat. Apakah cinta saya hanya sebatas kata-kata? Iya. Karena orang yang mencintai Allah tidak akan meninggalkan sholat. Orang yang mencintai Allah, maka dia akan mencintai ibadah yang disyariatkan oleh Allah. Di antara ibadah yang paling agung yang disyariatkan oleh Allah adalah solat. Itulah kenapa solat ini adalah yang paling pertama kali dihisab oleh Allah kelak pada hari kiamat. Kata Nabi SAW, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati salatuhu. Yang paling pertama kali dihisab oleh Allah, dihitung oleh Allah, itu adalah solatnya. Kalau solatnya bagus, yang lain juga ikut bagus. Tapi kalau solatnya buruk, yang lain juga ikut buruk. Maka kalau ada orang yang mengatakan mencintai Allah tapi nggak sholat, berarti cintanya cuman abal-abal, KW, Pak. Nggak benar cintanya. Ya, sudah bisa dipastikan ya, itu tidak benar-benar mencintai Allah, atau bisa jadi dia tidak paham sebenarnya apa yang dimaksudkan dengan mencintai Allah. Itu ada pembahasan sendiri. Apa tanda-tanda orang yang mencintai Allah? Apa yang dimaksudkan dengan mencintai Allah? Bagaimana seseorang itu agar bisa mencintai Allah dengan baik dan benar? Dan bagaimana seorang hamba itu bisa dicintai oleh Allah? Itu ada kajiannya tersendiri. Baik. Habis pertanyaannya. Ulun rasa kita cukupkan sampai di sini. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Ulun mohon maaf apabila terdapat kekurangan, kekhilafan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.